dengan Rasulullah SAW dan memiliki kemuliaan, didatangi, dimintai doanya. Tapi ini juga sekaligus jebakan syaitan, godaan bagi yang bersangkutan yang dimintai doanya. Maka disinilah pentingnya menjaga hati, menyelamatkan hati dari jebakan syaitan. Untuk menjadi orang yang ikhlas ini sangat berat, sangat-sangat berat. Bahkan seseorang sudah berusaha ikhlas di satu saat, maka belum tentu saat yang lain dia ikhlas. Apalagi kalau dia seorang yang dihormati, orang yang dianggap alim, dianggap tokoh, lalu orang-orang berdatangan kepadanya, mencium tangannya, memuji-mujinya, kemudian juga meminta doanya. Maka yang dikhawatirkan minimal dosa besar, yaitu yang bernama ujub, yaitu seseorang i'jabul mar'i binafsih, seseorang merasa takjub dengan dirinya sendiri. Ini adalah jebakan syaitan yang diarahkan kepada orang-orang yang mungkin punya kedudukan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih meneguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terus berusaha untuk istiqomah di jalan kebenaran, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya istiqomah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid ini. Ini merupakan salah satu upaya kita agar syaitan kesulitan untuk menggoda kita. Ketika satu pasukan akan disergap oleh pasukan lain, maka biasanya untuk memudahkan penyergapan akan ditargetkan yang paling mudah. Yang pertama kali adalah pasukan yang terpisah dengan kawanannya. Ketika dia menyendiri, tertinggal atau mungkin lepas dari kesatuannya, maka dialah yang akan pertama kali disergap. Begitu pula contohnya seekor serigala, ketika ada kerumunan domba-domba atau kambing-kambing, maka dia akan menunggu saat yang tepat ketika ada satu ekor kambing yang terlepas dari kawanannya, maka akan disergaplah yang terlepas dari kawanannya itu. Maka kita pun ketika sering bertemu, sering berkumpul terutama di rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid, maka syaitan cukup kerepotan untuk menjebak kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innasyaitona di'bul insani kadi'bil ghanami." Sesungguhnya syaitan itu adalah serigalanya manusia, sebagaimana serigala dengan domba-domba. Maka serigala itu akan menerkam domba yang terpisah dari kawanannya. Kemudian di ujung hadis Rasulullah memerintahkan, fa'alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Maka wajib atas kalian untuk membiasakan, untuk merutinkan berkumpul dengan saudara-saudaranya sesama muslim dan juga
sangat gemar untuk datang ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu dan juga kegiatan-kegiatan solih lainnya seperti berada di dalam majelis ilmu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita sering menyendiri, sering berpisah dengan teman-temannya yang baik, teman-temannya yang soleh, maka syaitan akan dengan mudah melumpuhkan kita. Maka sering-seringlah berinteraksi namun dengan teman-teman yang baik, sehingga kita terbawa semakin baik dan semakin baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton. Bagaimana menyelamatkan hati dari tipu daya syaitan. Faslun, itu pasal yang baru. Wa min kaidihi annahu yughriyan nasu bitakbili yadihi. Di antara tipu daya syaitan itu adalah seseorang akan terpesona, akan terbuai ketika tangannya dicium oleh orang lain. Wa tamassuh bihi wasana alaih, dan juga ketika dia dihormati dan dipuji oleh orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu seseorang tentu sangat bermanfaat ketika ilmu tersebut betul-betul diamalkan. Maka berapa banyak orang yang diberi anugerah ilmu tapi sedikit mengamalkannya atau bahkan tidak diamalkan, sehingga ilmu ini hanya jadi sebagai kebanggaan saja. Maka salah satu jebakan syaitan ini kepada para alim, ulama, kepada orang-orang yang berilmu adalah dia terbuai dengan penghormatan manusia kepadanya, terutama dengan perlakuan ketika dia dicium tangannya, kemudian dihormati, kemudian dipuji-puji, wasu'aluhu ad-du'a, kemudian diminta doanya, insyaallah ya. Nah, maka menjaga hati bagi orang-orang yang seperti ini tidak mudah. Ketika ada orang mencium tangannya, pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat bahwa dilarang seseorang itu mencium tangan orang lain walaupun orang yang sangat terhormat. Dan juga diusahakan yang dicium tangannya berusaha untuk menghindari. Sampaikan dengan cara yang terbaik, biasa saja, salam seperti kepada saudaranya yang lain. Ya. Walaupun ada sebagian kecil yang membolehkan dalam rangka adab, tapi pendapat yang lebih aman, lebih kuat adalah menghindari itu semua. Karena dikhawatirkan terjadi pengkultusan yang berlebih-lebihan. Kemudian juga seringkali orang itu merasa bangga ketika ada orang lain mohon doanya Ustadz, seolah-olah dirinya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan banyak mendoakan diri kita dan kaum muslimin, tetapi jebakan syaitan datang ketika orang diminta doanya. Apalagi dia seorang tokoh, kiai, ustadz atau yang lainnya. Saya minta doanya. Lalu muncul dalam hatinya, oh berarti orang-orang ini butuh saya. Meminta doa orang soleh ini adalah bagian dari wasilah syar'iyah, wasilah atau tawasul yang disyariatkan. Sebagaimana juga dulu banyak orang berdatangan kepada Rasulullah SAW untuk minta doa beliau. Dan juga para sahabat meminta doa sahabat yang lain, termasuk Umar ibn Khattab ketika memerintah, ketika jadi khalifah. Beliau menghadapi satu momen, satu situasi di mana kaum muslimin sedang dilanda musibah yaitu kekeringan, sehingga banyak yang gagal panen, sehingga beliau datang kepada Abbas paman Rasulullah SAW dan meminta doa beliau. Tidak mendatangi kuburan Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat, tapi mendatangi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW dan memiliki kemuliaan, didatangi, dimintai doanya. Tapi ini juga sekaligus jebakan syaitan, godaan bagi yang bersangkutan yang dimintai doanya. Maka disinilah pentingnya menjaga hati, menyelamatkan hati dari jebakan syaitan. Untuk menjadi orang yang ikhlas ini sangat berat, sangat-sangat berat. Bahkan seseorang sudah berusaha ikhlas di satu saat, maka belum tentu saat yang lain dia ikhlas.
Apalagi kalau dia seorang yang dihormati, orang yang dianggap alim, dianggap tokoh, lalu orang-orang berdatangan kepadanya, mencium tangannya, memuji-mujinya, kemudian juga meminta doanya. Maka yang dikhawatirkan minimal dosa besar, yaitu yang bernama ujub, yaitu seseorang i'jabul mar'i binafsih, seseorang merasa takjub dengan dirinya sendiri. Ini adalah jebakan syaitan yang diarahkan kepada orang-orang yang mungkin punya kedudukan, baik itu berupa ilmu atau mungkin jabatan, urusan-urusan dunia, yang tidak menutup kemungkinan orang akan datang kepadanya dan menghormatinya, lalu yang bersangkutan dijebak oleh syaitan menjadi orang yang ujub, yang berujung kepada takabur, yaitu sifat sombong. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya ada beberapa poin yang agak mirip, saya lompati satu dua. Faslun wa min kaidihil ladzi balagha bihi minal juhali ma balagha al waswasul ladzi kadahum bihi fi amri taharah was salati indan niyah hatta alqahum fil asari wal aghlali wa akhrajahum an ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khayyala ila ahadihim anna ma ja'at bihi sunnah la yakfi hatta yadumu ilaihi ghairah fajama'alhum baina hadha dhan al-fasid wa ta'ab al-hadir wa butlanul ajr au tanqisuhu. Di antara jebakan syaitan itu adalah munculnya was-was dalam hati seseorang. Pada bab yang terdahulu kita sudah membahas tentang meremehkan dan berlebih-lebihan. Meremehkan akan ditargetkan oleh syaitan kepada orang-orang yang malas, orang yang kurang peduli dengan agamanya, sementara was-was atau berlebih-lebihan akan diarahkan kepada orang-orang yang sebenarnya punya semangat tinggi dan sikap hati-hati namun kebablasan. Nah, pada bab ini, pada poin ini lebih difokuskan kepada bab tentang was-was, di mana was-was ini seringkali menimpa dalam urusan toharoh dan sholat, di awal dengan masalah niat, di antaranya masalah niat. Ya. Berapa banyak orang yang akhirnya terbebani, ya, hatta alqahum fil asari wal aglal, berapa banyak orang yang terbebani dan terbelenggu karena saking ingin hati-hatinya, maka dia menambahkan dalam ibadahnya sesuatu yang memberatkannya karena memandang apa yang diajarkan Rasulullah itu kurang pas, kayaknya kurang sempurna. Contohnya beliau mengatakan indan niyah, di antaranya ketika niat. Wah, ini niat itu kalau nggak diucapkan kayaknya kurang mantep. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, para tabi'ut tabiin, dan para ulama al-sunnah secara umum mereka tidak pernah mengajarkan, menyampaikan bab tentang mengucapkan niat. Namun karena ada orang yang merasa kalau nggak diucapkan hati ini nggak terbawa, jadi seolah-olah hati ini terbawa oleh lidahnya, sehingga perlu diucapkan supaya lebih mantep. Kalau nggak diucapkan, maksud sih niat kok meneng-menengan. Nah, namanya niat itu dalam hati. Tempatnya niat adalah dalam hati, dan niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Kalau pekerjaan mulut itu berbicara, membaca, ya. Maka niat itu jelas, siapapun sepakat bahwa yang namanya niat itu pekerjaan hati, maka disebut niat, maka tempatnya di hati. Tetapi karena kurang mantap, maka harus diucapkan dengan alasan kalau diucapkan nanti kan hati terbawa. Sebenarnya lisan itu juga muncul perkataan karena sudah ada dalam hati, niat dimunculkanlah melalui lisan, bukan dibalik. Tapi karena was-was yang tertanam dalam diri seseorang, kayaknya kalau wudu, kalau sholat atau ibadah yang lainnya itu tidak ada niatnya, maka kurang mantap. Akibatnya apa? Hatta alqahum fil asari wal aglal. Akhirnya mereka terjatuh dalam hal yang berat dan membebani, terbelenggu. Gara-gara niat, banyak orang itu nggak jadi ibadah. Saya mau ibadah tapi gak iso niate. Pak, panjenengan saya tanya Pak, niat
mengqadha puasa wajib itu niatnya gimana? Saya juga bingung yang ngaturnya. Kemudian niat jamak qashar salat. Gimana kira-kira caranya? Banyak akhirnya susah. Jadi wah ini kalau nggak diucapkan itu nggak mantep, tapi kalau diucapkan ya apa ya caranya? Akhirnya harus menambah lagi beban yang sudah ada saja susah untuk dilakukan kadang. Ditambah lagi. Niat puasa Daud, niat puasa Senin Kemis, banyak sekali nanti niat-niat yang lain. Ya, belum lagi kalau ibadah-ibadah yang tadi sifatnya misalkan niat sholat gabungan ya sudah dikosor ya dijamak dan itu maghrib sama isya misalkan begitu, sehingga kita kesulitan. Dan akibatnya lagi adalah wa akhrajahum an ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khayyala ila ahadihim annama ja'at bihi sunnah la yakfi. Akhirnya mereka dikeluarkan dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkhayal membayangkan seolah-olah mengatakan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak cukup gitu ya. Apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak cukup. Kalau sudah cukup nggak mungkin nambah lagi. Jenengan kalau makan sudah cukup ya sudah nggak nambah lagi. Berarti sudah cukup. Kalau masih nambah lagi berarti masih kurang gitu ya. Jenengan punya istri satu cukup ya sudah gitu ya. Kalau merasa kurang ada lagi yang nambah gitu. Nah ini sunnah Nabi sudah lengkap, sudah disampaikan semuanya secara detail, secara sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditum lakumul Islam madina. Sudah cukup ini. Maka kalau ditambah lagi berarti kurang. Maka ada kemungkinan orang itu menambah apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Pertama menganggap masih kurang, atau yang kedua bahkan lebih berat lagi, berarti Rasulullah belum menyampaikan. Jawabannya adalah kenapa harus menambah lagi? Bukankah Rasulullah sudah mengajarkannya secara jelas dan Rasulullah pun mengamalkannya? Kalau ditambahi lagi, apakah karena kurang atau dianggap Rasulullah tidak menyampaikan semuanya sehingga terlewat? Sulit jawabannya ya. Maka ini adalah jebakan syaitan yang menghantui orang-orang yang sebenarnya awalnya baik, dia orang yang hati-hati, ingin sempurna, mungkin tipe orang yang perfeksionis, ya, ingin sempurna, tapi dibisiki syaitan, kok ini kurang mantap, tambah ono ditambahi. Ini diantara jebakan syaitan. Kemudian wala raiba anna syaitana huwa da'i ilal waswas. Tidak diragukan lagi bahwasanya syaitan itu dialah yang selalu mengajak kepada sifat was-was ini. Fa ahluhu qad ata'u syaitana, dan para pengikutnya jelas mentaati syaitan ini. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam bab niat. Belum lagi dalam praktek selanjutnya. Di sini dijelaskan bahwa dalam masalah wudu banyak orang yang kurang mantap kecuali dengan jumlah air yang sangat banyak. Nah, ini harus hati-hati. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddaa bil mud. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh telah berwudu dengan air sebanyak 1 mud. Ini hitungan-hitungannya 1 mud itu 2 genggaman tangan, 1 orang ya, yang sedang ukuran tangannya ya, bukan yang kecil, bukan yang besar, sedang-sedang. Kalau para ulama madhab diantaranya Imam Malik mengkonversikan ke gram itu kurang lebih sekitar 675 gram kalau berat ya. Tinggal konversikan ke volume saja. Kalau air sama berat hampir sama. Sekitar ya 700 ml. Ya, aqua yang sedang gitu ya, tanggung yang 600 tambah sedikit lah gitu ya. Itu bisa untuk berwudu. Rasulullah biasa wudu seperti itu. Ya. 1 mud. Kemudian mungkin ada yang berpikir akan di padang pasir. Zaman Rasulullah tidak ada pompa air susah sekali. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Ketika beliau berwudu, Rasulullah menegurnya, "Wahai Abdullah bin Umar, hematlah dalam air walaupun kamu berada di depan sungai yang airnya deras."
Rasulullah mengatakan walaupun kamu berada di depan sungai yang airnya deras. Inilah ajaran Islam, prinsip Islam yang mengajarkan kepada kita untuk hemat. Ya. Wah, mumpung gratis masjid iki banyune akeh, sarsor padahal listriknya juga habis banyak. Ya. Maka hemat, Islam mengajarkan hemat, dan bukan semata-mata itu, tapi Rasulullah mengajarkannya, memberikan contohnya, beliau biasanya wudu itu dengan ukuran 1 mud. Ya, kalau di air kan cuma 2 genggaman tangan jadi satu cakupan gitu. Ya. Wa yaghtasilu bis-sa'. Ya, dan beliau mandi, maksudnya mandi janabat. Kalau ada kata-kata mandi dalam bahasa Al-Qur'an maupun dalam hadis, maksudnya mandi besar. Yaitu bis-sa' dengan mandi 1 sa'. Berapa 1 sa' itu? Konversinya adalah 4 mud. Wah, sedikit sekali, Pak. Sebagaimana zakat fitri atau zakat fitrah itu kan 1 sa'. Kalau Imam Malik 2,7 kilo kalau dikonversikan ke kilogram. Kalau Imam Syafi'i 2,75 kilogram. Dan juga ada konversi yang lain, ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang mengatakan 2,5. Tapi kalau secara konversi asalnya adalah 1 sa' adalah 4 mud. Ada lagi satuan yang lebih besar yaitu wasak. 1 wasak 60 sa', 1 sa' 4 mud. Nah, mandi 4 mud berarti 4 ya kali 700 3 liter. 3 liter air cukup ternyata. Bagaimana mandinya? Kayak aneh enggak tahu gitu ya. Nah, disinilah kita dituntut belajar. Mungkin selama ini kita sudah berhemat, tapi ternyata Rasulullah lebih hemat lagi. Dan beliau bisa mandi dengan air hanya 4 mud atau 1 sa'. Ya. Kemudian juga wasahha anhu alaihi salam annahu yatawadda marratan walam yazid ala thalathin. Ya. Nah, kemudian bal akhbaro anna man zada 'alaiha faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Ya, dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i hadis nomor 140 dan Imam Ahmad hadis nomor 6684. Bahwasanya sahih, bahwasanya Rasulullah SAW itu berwudu itu 1 kali dan tidak pernah lebih dari 3 kali. Jadi 3 kali itu kan sunnah dan tidak pernah 4 kali, apalagi lebih. Maka beliau sering juga berwudu 1 kali karena menghemat air tadi. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan ada hadis yang berbunyi man zada 'alaiha, siapa yang menambah lebih dari 3 kali faqad asaa, maka dia telah salah, wa ta'adda, berlebih-lebihan, wa zalama, dan telah berbuat zalim. Jadi inilah yang mungkin jarang dipraktekkan dan jarang ditampakkan kepada kaum muslimin, wudu dengan air yang sangat minim, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaghtasilu huwa wa Aisyah radhiyallahu anha min qas'ati bainahuma. Ya. Dan telah sahih riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mandi bersama Aisyah radhiyallahu anha, mandi besar, mandi janabat itu dari 1 bejana berdua. Dan bejananya bukan bak mandi yang besar. Karena orang yang was-was itu walaupun 1 kamar mandi penuh itu masih ragu-ragu, wis teles kabeh apa ora gitu. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada seorang teman itu karena saking was-wasnya kalau mandi biasa takutnya tidak terbasahi semua kulitnya sehingga dia harus nyemplung ke kamar mandinya. Udah nyemplung, jegur seluruh gitu ya. Kalau perlu bikin kolam renang di rumahnya supaya lebih mantap. Jadi mandi janabatnya langsung menyelam gitu. Nah, maka Rasulullah memakai bejana yang tidak besar, kecil. Yang disebut qas'ah itu bukan bejana yang besar, kecil, dan itu berdua dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Maka sunnahnya adalah menghemat air, yang kedua sunnahnya adalah mandi bersama. Panjenengan sering tidak mandi bersama dengan istri? Kalau belum berarti harus diamalkan, karena Rasulullah biasa mandi janabat bersama. Enak ono sing ngeroi boloten iki, Pak. Mandi bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika ma'a ghairi Aisyah mislu Maimunah wa Ummu Salamah.
wa hadza kulluhu fis sahih. Dan juga Rasulullah SAW melakukannya, mandi besar bersama istri beliau, bukan hanya dengan Aisyah, tapi juga dengan istri yang lainnya, contohnya bersama Maimunah dan juga Ummu Salamah. Tidak pilih-pilih, yang ini mandi bareng, yang tidak. Kalau jenengan nggak usah berpikir begitu ya, karena cuma satu. Ya. Kemudian lanjutkan lagi, Pak. Wa sabata aidon fis sahih, dan juga dalam hadis-hadis yang sahih telah tetap dari Ibnu Umar annahu qala, bahwasannya beliau berkata, kanar rijalu wan nisa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatawaddauna min ina'in wahidin. Para lelaki, para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Ibnu Umar menjadi saksi hidup, menyaksikan sendiri bahwasanya para lelaki, para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berwudu dari satu bejana. Ya. Ada orang yang was-was itu, saking was-wasnya, dia mengatakan bahwa ini ada air mustakmal, air sudah kepake. Bahkan ketika ada orang wudu, bekas wudunya nyiprat ke air yang lain, wah itu udah jadi najis, sehingga tidak boleh dipakai lagi. Mandi gerojok kecipratan ke bak sebelahnya, kena airnya, berarti kena najis, sehingga tidak boleh dipakai. Masya Allah, ini adalah was-was dari syaitan, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukan itu, dan justru mereka sangat hemat dalam menggunakan air, dan ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu jamaah sekalian. Wa dallat hadhihi sunan as-sahihah ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lam yakunu yakthiruna sabbal ma'. Ya. Wa madu ala hadha tabi'una lahum bi ihsan. Dan ya, sunnah-sunnah yang sahih telah menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka itu tidak menuangkan air secara berlebih-lebihan atau membanyakkan menuangkan air. Ya. Jadi memang zaman kita ini air melimpah, apalagi Mojokerto dekat Sungai Berantas dan juga sungai atau kali Sadar sampai sering kebanjiran. Lalu orang-orang berpikir Mojokerto kan airnya banyak, sampai saking banyaknya banjir. Tetapi tidak menggugurkan anjuran untuk menghemat air. Ya. Dan ini adalah contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat dan juga para tabi'in ya, yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian ada contoh-contoh dari para ulama setelahnya. Ya. Waqala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, ya, min fiqhir rijal atau min fiqhir rajul qillatu wulu'ihi bil ma'. Di antara tanda seorang itu faqih itu alim, tanda seseorang itu ilmu agamanya tinggi adalah dia menggunakan sedikit air dalam bersuci. Nah, kalau sekarang kan kebalik, Pak. Iki wong jare ustad kok banyune titik ngirit sekali, wong untuk bersuci kok ngirit. Nah, gitu. Itu kesalahpahaman, Bapak Ibu. Justru Rasulullah, para sahabat dan dilanjutkan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama, mereka berhemat dalam bersuci. Bahkan Imam Ahmad mengeluarkan statement yang berbunyi tadi, di antara tanda kealiman, kefaqihan seseorang adalah sedikitnya dia menggunakan air. Bukan semata-mata hemat atau tidak, tapi juga menunjukkan kefaqihan, kepahaman dalam urusan agama. Jadi banyak hal yang ketika dimunculkan sunnah Nabi ini menjadi sesuatu yang aneh. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, intula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma innatum min fiqhihi. Panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah Jumat seseorang menunjukkan dia orang yang paham. Salatnya panjang, dilamakan salat Jumat itu. Khutbahnya pendek. Ini adalah orang yang paham. Tapi kebanyakan sekarang itu khutbahnya panjang sampai ngantuk jamaahnya, salatnya kilat gitu. Itu menunjukkan tidak pahamnya agama ini, dan itu banyak dilakukan oleh para orang yang mengaku berilmu. Makanya ketika dimunculkan sunnah Nabi seolah-olah hal yang asing. Memang begitulah ajaran Islam. Badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba.
Islam datang dalam keadaan asing dan suatu saat akan asing kembali, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Asing di sini nyelih berbeda dengan yang lainnya, tapi bukan ngarang sendiri, tapi justru mengembalikan kepada sunnah Nabi SAW, kepada Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga menjadi aneh. Karena betapa jauhnya orang dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, sehingga ketika dimunculkan Al-Quran dan sunnah seolah-olah asing. Maka inilah orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah SAW. Ya. Bahkan di antara para ulama itu, di antaranya ada yang bernama Al-Mirwazi. Ya. Beliau pernah menutupi seorang ulama ketika berwudu karena sedikitnya air. Jadi ketika berwudu ditutupi supaya nggak kelihatan orang. Kenapa? Kalau dilihat orang, dia mengatakan ini orang kok ngirit sekali wudunya. Sampai seperti itu para ulama dalam menghemat air. Ya. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa kenapa kok pelit-pelit wong cuma untuk bersuci di los mawon, nah itu kurang paham. Ya, bukan masalah ada atau tidak ada air, tapi ini adalah sunnah Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, dan juga para ulama kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang was-was itu dihantui oleh syaitan dengan berdasarkan dalil-dalil. Jadi ada dalil yang diambil tapi disalahgunakan. Di antaranya mereka beramal dengan hadis da' ma yuribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan menuju kepada yang tidak meragukan. Tinggalkan yang meragukan kamu dan menuju kepada yang tidak meragukan. Maka dengan dalil ini, daripada ragu-ragu, saya wudu dengan air sedikit atau mandi dengan air sedikit, daripada ragu-ragu, wah di-los aja supaya menghilangkan keraguan. Bukankah hadisnya begitu? Ini salah penerapan ya. Justru harus meninggalkan ragu-ragu itu ketika ada was-was, kayaknya ini, kayaknya begitu, kayaknya kurang, kayak ini dihilangkan, dimantapkan. Rasulullah melakukannya seperti ini, ya lakukan. Dengan berdalil hadis tadi seolah-olah dia menjadi seorang yang sempurna, tapi itu dijebak oleh syaitan. Kita lihat Nabi, kita lihat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama mencontohkan seperti itu. Justru yang ditinggalkan adalah ragu-ragu karena akibat was-wasnya itu. Apalagi ada waqala ashabul waswas, ya, berkata ashabul waswas, ada lagi nih, istilahnya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ini berkata ashabul waswas, orang yang suka waswas, dengan hadis Nabi manittaqa syubhat istabra'a manittaqa as-subuhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Kan hadisnya ada, kita harus menghindarkan syubhat, harus mantep. Maka kalau kita berwudu, bersuci, kalau sholat itu kurang mantap, maka dimantapkan dengan niat, diucapkan dengan wudu berlebih-lebihan supaya menghilangkan syubhat. Alasannya dengan hadis tadi. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi orang-orang yang berilmu sudah tidak ada syubhat lagi dalam masalah-masalah yang harian seperti ini. Syubhat itu memang ada yang syubhat betul-betul para ulama masih mencari tahu hukumnya apakah halal atau haram. Tapi sebagian besar dari perkara syubhat ketika tersingkap maka tidak jadi syubhat lagi. Bagi para ulama yang mendalam ilmunya bukan perkara syubhat, tapi bagi orang awam menjadi syubhat. Bukankah Rasulullah, para sahabat dan lainnya mencontohkan bagaimana cara berwudu, mandi janabat, berapa air yang digunakan? Itu bukan perkara syubhat, sudah ada contohnya jelas. Sehingga tidak perlu ragu lagi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, berdasarkan dengan hadis-hadis itulah mereka berdalil. Bahkan juga dengan hadis yang lain, yaitu mengatakan al-itsmu ma haka fis sadr. Dosa itu adalah apa yang mengguncang hatimu. Ya, ada orang bertanya tentang kebaikan dan dosa kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah menjawab kebaikan itu adalah apa yang membuat kamu tenang, dan dosa itu adalah apa yang membuat jiwamu tergoncang dan kamu tidak suka dilihat manusia. Secara fitrah manusia melakukan dosa itu tidak tenang dan tidak suka kalau dilihat orang lain. Ya, walaupun alasannya ini hasanah, ada bid'ah hasanah, dikatai hasanah, tapi kalau disebut kamu ahlu bid'ah hasanah nggak mau. Mengatakan ini bid'ah
hasanah, bid'ah yang baik, tapi disebut ahli bid'ah juga nggak mau. Nah, maka fitrah manusia mengatakan bahwa dosa itu adalah sesuatu yang menggoncang hatimu dan kamu tidak suka disebut sebagai itu atau dilihat oleh manusia. Nah, maka dalil inilah yang dijadikan orang-orang yang punya was-was bahwa dosa itu menggoncang hati. Supaya nggak goncang, ya dimantapkan. Dimantapkannya apa? Dengan cara berlebih-lebihan. Wudu itu harus air satu bak atau mungkin satu wadah yang besar, nah itu baru tidak menggoncang hati, ya. Kalau mandi nggak jegur, nggak mantap, berarti harus jegur supaya tidak goncang hatinya. Jadi kegoncangan hati yang dibuat-buat oleh dirinya sendiri dibantu oleh syaitan. Padahal mencukupkan diri dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama ahlu sunnah ketika mereka itu bersuci, kita ikuti. Dalilnya jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu mendramatisir dalam jiwa kita, karena disitulah syaitan masuk untuk membuat kita jadi was-was. Inilah diantara 2 poin yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu sifat ujub dari orang-orang yang dianggap tokoh dan alim ketika mereka dicium tangannya, dihormati, dipuji, diminta doanya, dan ini adalah bagian dari jebakan syaitan. Dan yang kedua yaitu was-was kepada orang-orang yang terlalu ekstra hati-hati sehingga berlebih-lebihan dan akhirnya menganggap bahwa mengikuti sunnah Nabi SAW tidak cukup sehingga butuh tambahan-tambahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala tipu daya syaitan dan jebakan-jebakannya, dan menyelamatkan kita semuanya hingga masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.